Hai, ketemu lagi di channel saya, Angelina Amelia. Kali ini saya melakukan perjalanan, traveling kembali ke Samosir, ke Pulau Samosir, ke Sumatera, ke Danau Toba sekitarnya. Wah, ada apa di sana? Karena tertarik. Setahu saya Pulau Samosir, khususnya di Danau Toba, sudah ada banyak kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Lagi ada banyak pembangunan di tempat itu, sehingga saya kepingin coba lagi ke sana untuk melihat kembali Danau Toba, Pulau Samosir. Kita akan pergi jalan-jalan ke area sana untuk melihat alam, dan tentunya juga tidak lupa kuliner, karena Sumatera juga merupakan daerah yang gak kalah makanannya enak-enak ya. Jadi bagi Anda yang mau tahu akan Sumatera saat ini, khususnya Pulau Samosir, Danau Toba, ikuti terus perjalanan saya kali ini. Oke, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Stay tune. Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Silangit itu ditempuh kurang lebih 2 jam. Mengapa kok ke Bandara Silangit bukan ke Bandara Kuala Namu? Ya, menurut saya karena saya tidak mau ke Kota Medan tapi mau langsung ke Pulau Samosir, Danau Toba, maka saya pilih ke Bandara Silangit karena perjalanan dari Bandara Silangit menuju ke Danau Toba ke Prapat nanti cuma butuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Kalau dari Kuala Namu ke Prapat kurang lebih ditempuh sampai 4 dan atau mungkin bisa lebih, ya bisa 5 jam dari sana. Makanya saya lebih suka memilih Bandara Silangit karena rencana saya mau langsung ke Pulau Samosir, Danau Toba. Keluar dari bandara, kita langsung mencari mobil Damri, di mana kita bisa naik dengan membayar seorang 50.000. Tujuannya ke Prapat. Dari Prapat baru nanti kami akan naik perahu atau kapal ke Pulau Samosir untuk menyeberang. Kali ini kami tidak membawa mobil, tetapi kami sewa nanti di Pulau Samosir mobil sewaan yang bisa kita pakai untuk keliling Pulau Samosir. Maka dari Bandara Silangit kami perlu atau naik mobil Damri, di mana kita bisa membayar hanya 50.000 rupiah per orang. Ya, ini tempat penyeberangan kapal yang akan menuju ke Pulau Samosir. Ini di Prapat, di Ajibata. Ini sambal kacang ya? Kacang. Enggak, itu sambal rias. Ini ada ayam goreng, ini arsik ikan mas ya. Ini ikan asam manis. Kemudian ada ikan juga, ikan bakar, ikan goreng. Dan saya pesen ini nih, sayur kacang panjang, singkong tumbuk. Bedanya apa ini sama itu sama ya? Apa tadi? Oh, ini di arsik. Kalau itu di gulai. Oh, saya arsik. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari Bandara Silangit menuju ke Prapat, saya perlu isi bensin perutnya. Nah, kita mampir ke Ajibata, di mana tempat penyeberangan ke Pulau Samosir, tempat pelabuhan feri, kapal feri, dan juga ada kapal-kapal kecil, kapal penumpang. Nah, dekat situ ada rumah makan Siganupari. Siganupari ya. Rumah makan ini tentunya menyediakan makanan khas Batak ya, dimana yang terkenal arsik ikan mas. Saya udah pesen
dipisah biar saya juga nggak makan kuahnya gitu ya. Ini ada singkong tumbuk dan ini sayuran kacang panjang serta ini ikan asam manis ya. Kalau daerah Danau Toba tentunya menu ikan yang enak. Nah, kita mau makan dulu, setelah ini kami akan nyebrang ke Pulau Samosir. Oke, jadi kita mau makan dulu. Selamat siang dan salam sehat buat kita. Tuhan Yesus berkati. Sebentar lagi saya akan ke pelabuhan penyeberangan kapal. Ya, Tomok. Tomok. Ya, kita mau ke Tomok, adanya di Pulau Samosir. Jadi kita lagi menunggu dan jam keberangkatannya jam 2 siang. Nah, hari ini saya akan ke Sitio-Sitio. Itu desa yang ada di Pulau Samosir. Kita akan nginep di sana 1 malam. Yang tempatnya itu dekat tepi danau, persis Danau Toba. Jadinya, seru deh ya. Saya melalang buana, traveling backpacker. Di sebelahnya terminal atau pelabuhan kapal feri, di mana dulu Pak Jokowi yang membukanya. Ya, tapi karena saya hari ini kan tidak bawa mobil, makanya naik kapal, bukan kapal feri, penumpang. tapi kapal penumpang. Besok-besok baru kita sewa mobil, baru deh kita naik kapal feri. Ya, kita akan melalang buana yang pasti Pulau Samosir kita babat habis. Karena bukan saja ke Tomok, tapi kita juga ke Tutuk, bahkan ke danau yang di Danau Toba ada danaunya lagi di atasnya. Apa namanya? Ikuti saja perjalanan saya. Oke. Ayo ikut. Kita bertualang jadi bolang, bocah petualang. Nah, karena kita nggak ke Tomok, kalau kita ke Tomok naik kapalnya kapal ini nih, ya murni Tomok Tour. Tapi kita mau ke Sitio-tio. Sitio-tio, maka naik kapal Marta. Marta Gulton. Gulton ya. Karena kita mau ke desa Sitio-Sitio, jadi kita naik kapal ini. Di sini tentunya ada banyak kapal yang ya berbeda-beda arahnya. Kalau ini dia sampai jam 2 siang saja. Udah Tidak ada satu lagi. Cuman tinggal 1 kali lagi jam 2 ini. Sedangkan kalau yang ke Tomok itu sampai Banyak. malam. Jam 7 malam setiap setengah jam kapalnya tersedia. Jadi bagi Anda yang mau ke Pulau Samosir jangan takut. Kapal tersedia banyak bagi Anda. Oke. Di sepanjang perjalanan di kapal, wow, saya tuh sampai terkagum-kagum dengan pemandangan yang disuguhkan di Danau Toba. Lihat awan yang biru saja, ya itu sampai memantul di air yang jernih. Saya ngelihat ini seperti lukisan dan betapa luar biasa pencipta yang menciptakan alam begitu indahnya. Menjelang sore kami tiba di rumah Eda dari teman saya dan kami nginep di sini semalam. Di mana di rumahnya ini, wow, lihat. Ada begitu banyak pohon-pohon yang ditanam. Ini pohon-pohonan yang ditanam oleh pemilik rumah di tempat saya nginep. Ya, di sini ada pohon kemiri, kemudian ada pohon buah naga, ada pisang, ada lengkeng,
Ya, dan yang pasti nih, yang doyan duren, di sini ada pohon duren. Wah, sayang lagi nggak berbuah. Padahal kalau lagi musimnya, durennya katanya enak banget. Kok katanya Bu? Iya, karena saya nggak sempet cicipi karena belum berbuah. Tapi temen saya pernah kemari dan makan durennya enak katanya. Ya, manis, tebel, legit, sip. Ini rumahnya percis di depannya Danau Toba. Mataharinya cuma ngintip. Tidak kelihatan karena awan nutupi. Ini pinggir Danau Toba. Ini hasil petikan hari ini yang dipetik nih ya. Memang kecil-kecil sih, nggak besar. Ada yang besar sih. Nah, ini sebesarnya segini. Biasanya kan ada yang besar banget ya. Ini enggak sih. Tapi manis. Enak. Nah, pohonnya coba yuk. Ini dia pohon buah. Kalau saya bilang buah merah, tapi mungkin orang lebih mengenalnya buah naga. Ya, ini sudah berbuah pohonnya. Tadinya awalnya saya pikir ini kaktus ya, karena berduri-duri, tapi ternyata pohon buah naga. Lucu ya, ada di cabang-sabangnya, saya bilang tuh ya, kayak gini. Akhirnya kita makan siang hari ini di New Tomok Restoran. Mau makan nasi aja deh. Nasi. Kepengennya sih makan ikan bakar yang memang khas orang Batak. Biasanya di Tomok biasanya makan ikan bakar. Tetapi kan saya mengurangi ya, bahkan kalau bisa tidak makan bakar-bakaran karena kan kesehatan, dimana saya pernah kanker sehingga katanya nggak bagus. Jadi saya makan ikan tauco ya, ikan masak tauco. Saya mau lihat ini sayur tauconya. Ini ikan nila. Jadi kalau di sini di Pulau Samosir semuanya ikannya namanya ikan nila, nggak ada ikan lain, jarang lah ya, tapi kebanyakan ikan nila Sama ikan mas. ya, ikan nila sama ikan mas, karena ikan mas kan buat diarsik. Ikannya seger walaupun kok ada bau tanah ya. Biasanya setahu saya ikan di Danau Toba itu fresh banget, seger-seger. Ya mungkin ini sedikit bau tanah. Sempat ditaruh kali ya, nggak langsung dapat ditangkap dimasak, mungkin sempat diinepin. Tapi oke lah, seger deh ikannya ya. Nah ini udang, bukan udang laut kayaknya sih, ini udang tawar ya, udang air tawar. Udang mentega. Sepikir saya, setahu saya biasanya dikasih kecap Inggris gitu ya, warnanya rada coklat. Tapi di sini bukan. Ini udang mentega ya, udang dimasak dengan mentega. Yang menggiurkan tentunya adalah sayur, karena kan saya suka sayur. Jadi saya pesen capcay, capcay goreng. Capcay mungkin kita sudah sering makan dan sering masak lah ya ibu-ibu. Ya, daun-daunannya seger, capcaynya
Nah, kangkung. Ini cabenya. Ya masaknya cabenya segede-gede gini ya, segede-gede gaban. Nah, nggak tahu rasanya ini apa pedes nggak? Kayaknya sih nggak pedes karena cabenya kan nggak diiris, sehingga mungkin tidak terasa pedesnya. Kangkungnya itu tadi kalau saya sempat ke pasar, tadi kan ke pasar tuh ngeliat pasar tradisional di mana dijual sayur-sayur, kangkungnya segede-gede gini, seger banget. Setahu saya kan tanah Pulau Samosir itu tanah subur. Ya waktu kalau kita lihat nih sayur-sayurannya, ya itu seger-seger banget, gede-gede, seger-seger ya. Membuat ibu-ibu nih kayaknya kepengen masak. Tadi saya lihat kangkung aja, saya bilang sama teman saya, kita beli, masak yuk. Masak di mana? Masak di tukang restoran, kita masak sendiri biar sesuai dengan selera gitu ya, kita beli. Tapi kan susah, namanya restoran mana mau dan mana boleh. Jadi ya sudahlah, lupakan. Yang penting tetap makan sayur. Oke, saya mau makan dulu. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus berkati. Minumannya nih ya, seger-seger di siang hari panas nih ya, di Tomok ini di Pulau Samosir. Saya pesen martabe. Martabe, apa itu martabe? Mungkin orang nggak kenal, yang nggak tahu nih saya kasih tahu. Martabe itu markisa, tapi bukan sekedar markisa, dicampur dengan terong Belanda. Wih, asik ya. Jadi buat kita mungkin boleh tambahan. Kalau di rumah mau ngejus, martabe itu markisa dicampur sama terong Belanda, katanya enak banget. Saya coba ini dan memang enak, seger. Sip. Ya markisanya. Kalau di Medan ini warnanya begini ya, seperti coklat keriput ya, nggak licin. Memang bukannya rusak, bukannya busuk, tetapi memang begini martabe atau markisanya. Dan markisa Medan ini tidak asem, tidak seasem markisa yang kita kenal. Itu biasanya yang asem markisa apa ya? Ya, ditanam di luar Medan. Apa sih yang terkenal markisa itu di Sulawesi ya? Makassar. Oh, nah, ini beda dengan markisa Makassar ya, kan kuning-kuning. Kalau ini coklat kayak keungu-unguan. Saya pikir tadi buahnya busuk, ternyata bukan. Ini tua ini. Mau lihat dalamnya? Saya buka sedikit ya, satu. Ya. Nah, saya mau coba buka ya markisanya ini. Mungkin lebih gampang pakai pisau, tapi saya pakai tangan. Waduh, kuning. Saya pikir warnanya seperti apa, ternyata buahnya seperti ini. Coba saya coba. Wangi dan manis, nggak seasem markisa yang setahu saya ya, yang biasa kita makan. Ini ada manisnya, walaupun ada asamnya sih, tapi lebih dominan manis dan wangi. Jadi bisa bayangkan kan ya, kalau kita ngejus martabe ini pasti asik. Oke. Ini pohon markisa. Ya, ini buahnya masih muda. Kalau sudah matang tua akan jadi berubah warna. Hitam seperti ungu, coklat, terus keriput. Tapi rasanya manis, asem, enak, seger. Orang saya. Orang Indonesia. Ya, Ya. China. Turunan Chinese.
keturunan. Makasih. Ini makanan apa, Bu? Ciri khas Lapet. Batak. Lapet, ciri Yang ini khas. beras, yang ini ketan. Nah, ini beras, Yang ini ketan. ini ketan, lapet. Kalau kayak kita mah orang Jakarta apa ya? Ini Bugis namanya Bugis. Bugis. Terus Ini Oh. ketan ini soalnya. Ketan kan ini ya. Ya. Lemet kali ya. Apa gimana? Lemek beras. Mau coba beli? Ya, Boleh kalau deh. mau nyoba lah. Ya nyoba. Berapaan satu? 4.000. 4-5 ribu. Ya udah dua-dua ya. Lalu makan lah. Ya ini kue lapet khas Batak. Ya. Ya saya mau coba. Saya lagi ada di Pasar Tomok, Pulau Samosir. Seperti apa ini? Oh kalau orang bilang Bugis ya Bu. Bugis ya. Ini beda itu Bugis. Cuman beda kalau kita kan Bugis suka warnanya hijau ya. Iya. Ya Terserah ini kita. terserah warnanya Ya. sih. Diisi dengan ke gula Jawa dengan kelapa ya. Nah, pakai inti. Kunti. Itu namanya inti. Namanya inti. Ya. Coba rasanya ya. Ya mirip Bugis kali ya kalau di Jakarta ya. Bugis ya. Ini ketan. Nah, ada juga yang dari beras. Itu ada gula merahnya itu. Ya, saya coba yang beras ya. Yang gula putih apa Bu? Oh, gula merah. Oh, ternyata ada dua, yaitu gula putih dan gula merah. Saya nggak bisa bedakan. Kita coba yang beras. Apa sama seperti Bugis? Oh, ini putih malah Bu. Ini bukan Bugis nih rasanya. Rasanya sedikit tawar. Nggak ada rasa. Jadi mungkin cuma dipakai kelapa ya. Sama gula ya. Kelapa sama gula putih ya. Oke. Kita mau lagi jalan cari makanan di Pasar Tomok. Dermaga ya, dermaga Tomok itu bunyi kapal yang lagi sedang memanggil para penumpang untuk bisa naik segera. Nah, saya lagi mau ke minuman yang khas orang Batak, itu susu kerbau. Susu kerbau. Nggak tahu rasanya seperti apa, tapi katanya ini memang khas makanan atau minuman Batak. Jadi kita coba ya. Ini dia shoot yang punya nih. Oh, ini yang punyanya susu kerbau. Sinaga. Ibu Sinaga, Iya. Buru Sinaga. Iya. Itu dari kerbau. Susu kerbau. Kerbau. Benar dari susu kerbau diolah ya. Biasanya berapa lama itu bisa jadi? Satu hari. Satu hari ya. Pagi sampai malam. Pagi. Cuma susunya diapain itu ya? Di Diolah sama daun kates. daun apa? Daun pepaya. Oh, daun pepaya. Namanya apa Nan? Inti. Ini enak susu kerbau. Susu horbo kalau bahasa Batak ya. Oh, Kalau susu orang horbo. Batak, kan? Susu ini horbo. Ayam goreng, ayam kampung, jair gulai, tinggal itu. Pergedel. Ini dari kentang diolah. Nah ini ya kalau kita mau coba ya susu kerbau yang katanya diolah satu harian loh dengan daun pepaya. Iya. Kita coba yuk. Ini susu kerbau atau namanya apa dalam bahasa Batak? Dali, Hah? Dali kerbau, Dali, Dali. Orang tua dulu bilang dali. Dali. Susu dali ya kalau bukan. Dali nih horbo. Dan ini horbo. Susu kerbau maksudnya. Ya, tapi kan orang Batak taunya Dali nih horbo. susah tuh ya, maklum bukan orang Batak, jadi saya taunya susu kerbau aja deh. Jadi kalau bahasa Indonesianya orang yang beli ada susu kerbau. Iya, orang taunya susu kerbau. Ini katanya dengan telur kampung 5 biji ini. Iya. Ini sepiring satu porsi 20.000 ya. Seperti apa rasanya? Seumur hidup saya jujur belum pernah Rasanya minum atau makan susu kerbau.
rasanya enak. Jadi penasaran, kita coba ya. Iya, kita coba. Wangi susunya terasa banget sih ya. Nggak pakai gula ya, rasanya nggak ada rasa manisnya. Cuma putih telurnya memang terasa. Jadi ada amis-amisnya dari telur. Yang bagi yang suka, khususnya orang Batak, pasti bilang enak. Ya, oke. Nanti biar teman saya yang orang Batak ngabisin, ya. Kalau teman saya lihat tuh makannya lahap, susu kerbau ya. Buat saya, Protein tinggi ini kan kepala susu. kepala susu, dan ini sebetulnya gizinya, proteinnya katanya tinggi banget. Cuma bagi yang tidak biasa seperti saya, ya terasa banget susunya, wanginya campur sama telurnya. Jadi sedikit tidak terbiasa. Ya kalau dibiasakan mungkin enak banget karena khasiatnya sangat luar biasa. Ini berapa liter cuma jadi dikit kan? Iya lah, tapi 35 tapi kayaknya mahal. 35 botol. 35.000 satu airnya 1 botol ini. Susu, Oh, kalau beli bikin susunya. susunya. Karena susu kerbau kan udah jarang. Susu kerbau kalau dijual 1 botol segini nih, yang mentah susu botol. Susu kerbau sebotol, botol 600 mili, ya 600 mili 35.000 dijual. Karena sekarang katanya susu kerbau sudah sedikit sulit untuk dibeli. Ternyata memang banyak yang beli loh ya, mungkin orang-orang memang pada suka ya daerah sini. Tentunya ini makanan susu kerbau, minuman susu kerbau buat penduduk di sini adalah the best gitu ya. Oke. Ya dimana kita melihat view pemandangan yang sangat luar biasa. Nanti saya akan kasih lihat pemandangan ya yang dari atas ini.